Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Sijabat. Kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Ada beberapa rumus di dalam limit fungsi trigonometri. Nah, rumus-rumus inilah yang akan kita buktikan pada video kali ini. Nah, yang pertama itu adalah limit X dibagi sin X sama dengan limit sin X per X. Itu hasilnya juga 1. Nah, untuk membuktikannya ini kita perhatikan gambar berikut, di mana ini merupakan gambar suatu lingkaran dan suatu segitiga, di mana garis CD ini merupakan garis yang menyinggung lingkaran. Karena dikatakan garis singgung, maka ini selalu tegak lurus dan AB sejajar dengan CD. Nah, OB ini dengan OC ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Sudut yang dibentuk OB dan OC kita namakan itu X. Kalau kamu perhatikan, pada segitiga OAB, luas segitiganya ini pasti lebih kecil daripada luas juringnya, di mana luas juringnya adalah seperti ini, dan pasti juga lebih kecil daripada luas segitiga yang besar, yaitu segitiga OCD ini. Sehingga kita bisa menggunakan seperti ini, luas segitiga OAB itu selalu lebih kecil dari luas juring OBC dan lebih kecil dari luas OCD, karena luas segitiga OCD yang paling besar. Nah, untuk mencari luas segitiga OAB, kita bisa gunakan rumus setengah alas kali tinggi, karena OAB ini merupakan segitiga siku-siku. Sedangkan luas juring yaitu besar sudutnya kita bagi dengan 360 derajat. Biasanya kita buat dalam bentuk 2V. Kemudian kita kali dengan luas lingkaran. Dan lebih kecil daripada, nah kita perhatikan OCD ini juga siku-siku. Maka setengah alas kali tinggi, di mana alasnya adalah OC dan tingginya adalah CD. Nah, kalau kamu perhatikan, setengah OA kali AB, kita perhatikan, berarti boleh dong pada segitiga OAB kakak buat sin X itu sama dengan AB per OB, yaitu sama dengan depan per miring. Bisa ya? Ini kita pelajari pada materi kelas 10, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sehingga kalau kita kali silang, AB itu sama dengan OB dikali sin X, di mana AB sama dengan OB ini kan merupakan jari-jarinya. OB ini merupakan jari-jarinya. Maka boleh dong kakak ganti OB itu sama dengan R dikali sin X. Sehingga ini menjadi setengah OA dikali AB-nya ini kakak ganti dengan ini. Jadi R sin X. Lebih kecil dari Pi-nya ini, boleh dong kakak coret. Jadi X per 2 dikali R kuadrat. Lebih kecil dari setengah, kita perhatikan. Tangen X itu kalau pada perbandingan trigonometri siku-siku itu sama dengan D sah. Artinya sisi di depannya ini CD, sedangkan sisi di sampingnya adalah OC, berarti CD per OC. Kemudian kalau kita kali silang, CD sama dengan OC dikali tangen X, di mana OC-nya ini juga merupakan jari-jari pada lingkaran. Sehingga kakak buat CD itu sama dengan R dikali tangen X. Sehingga ini menjadi setengah, OC-nya ini kan R, berarti setengah R dikali CD-nya kakak ganti dengan yang ini, R dikali tangen X. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi setengah kali R kuadrat dikali tangen X. Semua kakak bagi dengan setengah R kuadrat, maka setengahnya ini akan habis dan ini juga akan habis, tetapi ini menjadi OA per R dikali sin X lebih kecil daripada ini R kuadrat dibagi dengan R kuadrat ya, maka habis ya. Maka ini menjadi X derajat lebih kecil dari setengah, kakak buat setengah ini kan habis. Nah, R kuadratnya juga habis, berarti yang tinggal adalah tangen X. Oke, kita perhatikan OA per R ini. Bisa kita cari dari segitiga OAB, yaitu cos X sama dengan samping per miring, di mana sampingnya adalah OA dan miringnya adalah OB. Nah, OB ini kan jari-jari, berarti OA per R. Bisa ya? Nah, berarti OA per R ini boleh dong kakak ganti jadi cos X. Berarti ini menjadi cos X dikali sin X lebih kecil daripada X lebih kecil daripada tangen X. Sekarang kita sudah mengetahui cos X dikali sin X lebih kecil daripada X lebih kecil daripada tangen X. Kalau kakak bagi ini semua dengan sin X, maka ini akan habis ini. Kalau yang ini kakak bagi dengan sin X, akan muncul cos X lebih kecil daripada X per sin X lebih kecil daripada 1 per cos X. Nah, 1 per cos X ini kalau kita buat sebenarnya kan tangen X dibagi sin X. Nah, kalau kakak tangen X, kakak bagi dengan sin X, tangen itu kan sin per cos. Berarti sin per cos, kakak bagi dengan sin X. Berarti tanda pernya ini kakak buat dalam titik 2. Nah, kalau kakak buat dalam tanda kali, berarti ini menjadi berpindah ya. Berarti 1 per sin. Nah, ini berarti kakak coret dong.
hasilnya menjadi 1 per cos X. Inilah makanya muncul 1 per cos X. Nah, kalau kakak tambahkan ini dengan limit X mendekati 0, berarti yang di sini juga kakak tambah dengan limit X mendekati 0. Dan ini juga kakak tambah dengan limit X mendekati 0. Kemudian X-nya kakak ganti dengan 0, berarti ini menjadi cos 0. Nah, ini tetap, karena kalau di sini kakak ganti jadi 0 per sin 0, maka nanti jadi 0 per 0, menjadi bentuk tak tentu. Kita biarkan saja. Nah, yang ini kakak ganti dengan 1 per cos 0. Nah, cos 0 itu kan 1. Maka 1 lebih kecil daripada limit X mendekati 0, X per sin X lebih kecil daripada 1. Nah, pendekatannya ke kiri bernilai 1 dan ke kanan bernilai 1. Sesuai dengan definisi limit, maka limit X mendekati 0 untuk X per sin X sama dengan 1. Yang ini kakak geser, kemudian kakak balikkan, berarti ini kan per 1. Nah, kalau kakak balikkan, berarti menjadi 1 per cos. Nah, yang ini berarti menjadi di atas, yang ini ke bawah. Kakak balikkan saja. Yang ini seper cos X, ini jadi cos X per 1 tapi. Karena cos X per 1 itu sama dengan cos X, kakak buat seperti ini. Kemudian kakak buat di sini limit, kakak tambahkan dengan limit-limitnya. Maka kakak ganti X-nya jadi 0. Berarti 1 per cos 0 lebih kecil dari limit X mendekati 0, sin X per X lebih kecil daripada, ini kakak ganti aja X-nya dengan 0. Maka cos 0 itu kan 1, berarti ini 1 per 1 itu 1. Lebih kecil daripada limit sin X per X lebih kecil daripada 1. Karena pendekatan ke kiri itu bernilai 1 dan pendekatan ke kanan itu bernilai 1, maka sesuai dengan definisi limit tadi, maka limit sin X per X sama dengan 1 untuk X-nya mendekati 0. Nah, kalau kita perhatikan yang dari sini dan ini bernilainya kan sama, maka bisa kita simpulkan bahwa kedua bentuknya ini bernilai 1. Maka ini terbukti. Kita lanjut sifat yang berikutnya. Nah, perbedaannya di sini. Satu memuat sin yang berada di atas, satu memuat sin berada di bawah, satu lagi memuat sin atas dan bawah. Artinya kalau sama sudutnya, di mana sudutnya adalah X derajat, maka hasilnya adalah perbandingan koefisien dari sudut-sudutnya. Maka untuk membuktikannya ini ada 3 yang akan kita buktikan bentuknya. Nah, bentuk pertama yang ini kita buktikan. Yang pertama kita kalikan saja dengan A per A. Kemudian yang ini B per B. Nah, yang ini kakak buat AX per AX. Atau boleh juga BX per BX. Karena ini hasilnya juga sama. Nanti kita buktikan. Nah, kita buktikan dulu yang pertama nih. Berarti boleh dong kakak buat ini menjadi limit X mendekati 0. Sin AX kakak buat di sini. Sudutnya kakak kali dengan AX. Berarti sini AX per yang ini kakak pindahkan. Berarti di sini menjadi AX juga. Kemudian kakak kali dengan A per yang di sini B-nya pindah. Berarti A per B. Karena ingat sudutnya yang kita kali. Maka boleh dong kita pisah sehingga menjadi limit X mendekati 0 sin AX per AX dikali. Ini kita tambahkan limit juga, limit X mendekati 0 A per B. Berarti ini sesuai dengan sifat yang pertama. Maka ini semua bernilai 1 ya. Kakak buat ya, ini bernilai 1. Nah, ini semua bernilai 1. Karena sudutnya sama dan koefisiennya sama. Maka ini menjadi 1 dikali limit X mendekati 0 A per B. Nah, X-nya nggak ada di sini kakak ganti. Berarti ini tinggal kita tulis saja A per B. Maka 1 dikali A per B itu sama dengan A per B. Sampai di sini paham ya? Nah, kita lanjut yang pada bentuk yang kedua. Tinggal kita kali saja. Limit X mendekati 0. AX kakak buat. AX, A-nya kakak pindahkan. Gantian ya. Daripada yang tadi ini A-nya yang kakak pindahkan. B-nya ke belakang. Ini B-nya ke depan. A-nya ke belakang. Berarti ini menjadi BX derajat per sin BX dikali berarti A per B. Nah, ini kan sama sudutnya. Berarti boleh kita pisah. Kita pisah berarti limit X mendekati 0 BX per sin BX dikali. Kita buat aja di sini sesuai dengan teorema limit X mendekati 0 A per B. Karena ini sudutnya sama, BX di sini juga BX, berarti ini hasilnya tadi sesuai dengan sifat yang pertama, ini menjadi 1. 1 dikali ini sama, berarti A per B.
maka 1 dikali A per B juga A per B. Kira-kira paham ya? Nah, bentuk yang ketiga kita buat, bentuk yang ketiganya kita buat aja seperti ini. Berarti boleh dong kakak buat ini menjadi, kita tinggal pindahkan saja. Berarti ini limit X mendekati 0. Kakak buat ini menjadi sin AX derajat per AX. Ini derajat ya. Dikali yang ini kakak buat AX derajat dibagi dengan yang ini sekarang ke belakang, berarti sin BX. Dimana dengan teorema limit kita bisa menggunakan dengan cara kita pisahkan saja. Berarti ini menjadi sin AX derajat per AX dikali limit X mendekati 0 AX derajat dibagi sin BX derajat. Sekarang kita lihat, ini kan sudutnya sama nih, berarti sudutnya adalah X dan X, karena A per A itu sama dengan 1, maka ini hasilnya adalah 1. 1 dikali, nah kita perhatikan X derajat, di sini X derajat, berarti ini menjadi, kita bandingkan aja koefisiennya, perbandingannya lah A per B, sehingga 1 dikali A per B itu sama dengan A per B. Sekarang dengan cara kita kalikan dengan BX, berarti menjadi, kakak buat seperti ini, sin AX kakak buat, BX nya kakak pindahkan, berarti BX dibagi sin BX, sini derajat ya, kemudian kakak kali dengan limitnya, langsung kakak masukkan saja ya, limit X mendekati 0, berarti di sini yang tinggal sin AX kakak kali dengan BX. Kita perhatikan ini sama, berarti ini bernilai 1, karena ininya sama ya, B per B itu berarti 1 dikali, nah sini sudutnya X, berarti X sama X habis, berarti kita bandingkan saja A per B, karena yang tinggal adalah A dan B ini, berarti A per B. Nah ini nilainya hasilnya sama, berarti menjadi terbukti. Oke, kita lanjut kepada sifat yang berikutnya. Nah ini kita sudah tahu tadi bahwa di sifat sebelumnya itu cos X dikali sin X lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada tangen X. Nah sekarang kakak mau bagi ini dengan tangen X. Cos X dikali sin X kita bagi dengan tangen X menjadi cos kuadrat X. Loh, dari mana kak ini cos kuadrat X? Nah kita perhatikan, kalau ini kakak bagi cos X dikali sin X dibagi dengan tangen X akan menjadi seperti ini. Cos X dikali sin X, tanda pernya kakak buat dalam titik 2. Dibagi dengan tangen itu kan sin per cos. Nah tanda bagi kakak ubah jadi kali, berarti cos per sin. Sinnya ini habis. Kira-kira paham ya? Akan menjadi cos X dikali cos X, berarti itu menjadi cos kuadrat X. Seperti ini ya. Oke. Nah sekarang yang ini berarti X per tangen X. Tangen X dibagi tangen X sama dengan 1. Maka kakak buat, kakak masukkan aja nilai limitnya. Limit X mendekati 0 untuk yang di sini, yang di tengah sama yang di akhir. Maka kita peroleh cos kuadrat 0 lebih kecil daripada limit X mendekati 0 untuk X per tangen X lebih kecil daripada 1. Cos 0 itu kan 1, berarti kalau dikuadratin, 1 dikuadratin itu 1, berarti 1 lebih kecil daripada X per tangen X lebih kecil dari 1. Karena pendekatan ke kiri dan pendekatan ke kanan bernilai 1, maka limit X mendekati 0 untuk X per tangen X bernilai 1. Ini kakak geser nih, sekarang kakak balikkan saja, berarti ini kalau kakak balikkan hasilnya ini kan per 1. Kalau kakak balikkan per 1, maka ini kalau dibalikkan menjadi 1 per cos kuadrat X lebih kecil daripada tangen X per X lebih kecil daripada 1. Satunya kalau kakak balikkan 1 per 1 itu sama dengan 1 ya. Nah ini kakak tambahkan dengan limit sehingga bentuknya seperti ini. Nah kemudian kakak masukkan X nya mendekati 0, berarti X nya kakak ganti dengan 0, dimana 1 per cos kuadrat 0 lebih kecil daripada limit tangen X per X lebih kecil daripada 1. Maka kakak hasilkan cos 0 itu kan 1. Kalau dikuadratin 1, 1 per 1 itu sama dengan 1. Berarti 1 lebih kecil daripada limit tangen X per X untuk X mendekati 0 lebih kecil dari 1. Karena pendekatan ke kiri bernilai 1, pendekatan ke kanan bernilai 1, maka limit X mendekati 0 untuk tangen X per X sama dengan 1. Kita perhatikan bentuk yang ini dan bentuk yang ini. Karena nilainya sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa limit X per tangen X sama dengan tangen X per X sama dengan 1.
Ingat ya, yang penting syaratnya sudutnya bernilai sama atau besar sudutnya sama atau memuat variabelnya sama, maka hasilnya bernilai 1. Kita lihat kepada sifat berikutnya, yaitu tangen AX per BX sama dengan AX per tangen BX sama dengan limit tangen AX per tangen BX sama dengan A per B. Berarti ada 3 bentuk yang ingin kita buktikan. Yang pertama adalah tangen AX per BX, kedua tangen AX per tangen BX, tangen AX per tangen BX. Nah, ini kakak kalikan aja sama seperti sinus tadi. Ini kakak kalikan dengan A per A, sehingga hasilnya nanti kita jumpa seperti ini. Limit X mendekati 0, tangen AX, ini kakak buat tangen AX, A-nya kakak pindahkan ke depan, berarti ini menjadi AX, kemudian kali, limitnya kakak bisakan langsung saja ya, limit X mendekati 0, yang di sini menjadi A per B. Sampai di sini, nah kita perhatikan sudutnya AX dan AX, kan besar sudutnya sama, berarti sama bernilai dengan sifat yang tadi, maka ini bernilai 1 dikali A per B. 1 dikali A per B itu sama dengan A per B. Nah, yang ini kakak kalikan dengan B per B. Maka ini sama aja kita buat. Berarti limit X mendekati 0. Kakak masukkan, kakak pindahkan gantian. Si B ke depan. BX. Berarti di sini dikali A. Per tangen BX dikali B. Kira-kira bisa ya? Nah, ini boleh kita masukkan saja limitnya di sini X mendekati 0. Kita pisahkan ya, sesuai dengan teorema limit. Sudutnya sama nih besarnya, berarti karena besarnya sama, maka limit untuk tangennya ini adalah bernilai 1. Berarti ini 1 dikali A per B. A per B dikali 1 berarti itu sama dengan A per B. Nah, yang ini kakak buat kali AX per AX. Ini menjadi limit X mendekati 0. AX-nya kakak buat ke depan, per tangennya kakak biarkan, dikali, nah tangennya kakak pindahkan, tapi kakak langsung kakak jabarkan dengan sesuai dengan teorema limit ya. Berarti kakak buat tangen AX per AX. Ini kan besar sudutnya sama, maka ini bernilai 1. Karena besar sudutnya di sini AX, di sini AX, maka bernilai 1. Karena ini kali berarti yang ini kita perhatikan, ini kan A per B karena besar sudutnya di sini X, maka koefisiennya saja kita bandingkan, berarti A per B dikali yang ini tadi bernilai 1. A per B dikali 1 berarti A per B. Lalu bagaimana kalau kita kalikan dengan BX? Nah, kalau kakak kalikan dengan BX akan bentuknya sama saja. Kita tinggal sesuaikan dengan teorema limit. Kakak buat berarti di sini limit X mendekati 0, kakak buat di sini BX per tangen BX. Kemudian kakak jabarkan limitnya ya. Limit X mendekati 0, di sini tangen AX per BX, karena BX yang ini ya. Nah, kita perhatikan bentuknya ini kan sama nih, karena besar sudutnya sama yaitu BX. Di sini koefisiennya B, di sini juga B. Berarti ini B per B itu 1. Berarti 1 dikali, nah yang ini A per B. A per B. Perbandingan koefisiennya saja. Berarti 1 dikali A per B, A per B. Maka keempat sifat ini terbukti bernilai A per B. Kita lanjut kepada sifat yang terakhir nih, yaitu limit X. Nah, gantian berarti si sin berada di bawah atas, si tangen berada di bawah, atau si tangen di atas, si sin di bawah. Yang penting kalau besar sudutnya sama, kita perhatikan, maka yang kita peroleh nilainya adalah perbandingan dari koefisien sudutnya itu, yaitu A per B. Berarti ada 2 bentuk yang akan kita buktikan. Yang pertama, limit X mendekati 0, yang ini sin AX per tangen BX, dan yang kedua adalah tangen AX per sin BX. Artinya, yang pertama kita buktikan seperti ini. Kakak buat saja berarti menjadi limit X mendekati 0, sin AX dibagi tangen BX. Tangen ini kakak ubah menjadi sin per cos, karena tangen adalah sin per cos ya, karena sudutnya BX maka ini sin BX per cos BX, sehingga ini menjadi limit X mendekati 0, sin AX kakak ubah bagi jadi kali ya, kali cos BX dibagi dengan sin BX. Nah, yang ini kakak satukan sehingga menjadi
limit X mendekati 0 sin AX per sin BX kakak kali dengan limit, sesuai dengan teorema limit kita bisa jabarin dia cos BX yang tinggal ya. Nah kalau kita buat ini kan sesuai dengan teorema limit atau sifat dari limit fungsi trigonometri, yaitu sin per sin. Karena sudutnya di sini X dan di sini juga X sama, maka yang kita bandingkan adalah koefisiennya saja, yaitu A per B. Maka hasilnya adalah A per B. Untuk yang ini, nah kita kali dengan yang ini gimana Kak? Yang ini kita ganti aja X-nya dengan 0. Berarti cos B dikali 0. B dikali 0 itu kan 0. Berarti cos 0 itu 1. A per B dikali 1 sama dengan A per B. Lalu bagaimana yang kedua? Bentuk yang kedua kita ubah menjadi ini sama dengan limit tangen ini kakak ubah X-nya mendekati 0 ya. Tangen ini kakak ubah menjadi sin AX per cos AX. Karena tangen, ingat ya, tangen itu sin per cos. Kakak bagi dengan sin BX. Nah, tanda bagi kita ubah jadi kali, berarti kebalikan ya. Oke, berarti sin AX dibagi dengan cos BX, cos AX ya, cos AX dikali dengan 1 per sin BX. Sehingga ini kakak pindahkan saja, sehingga menjadi limit X mendekati 0 sin AX, yang ini kakak pindahkan, per sin BX dikali, kita jabarin limitnya ya, teorema limit bisa dijabarin, dikali limit X mendekati 0 1 per cos AX. Bentuk ini kan sesuai dengan sifat sebelumnya, yaitu sama ya. Nah berarti ini perbandingan koefisiennya saja, yaitu A per B. Berarti ini sudah selesai. Kemudian kita kali X-nya ini kita ganti dengan 0. Berarti A dikali 0 itu 0, cos 0 itu 1. 1 dibagi 1 berarti 1. Berarti A per B dikali 1 itu A per B. Nah dari kedua bentuk ini nilainya sama, sehingga ini menjadi terbukti. Kira-kira paham ya? Nah inilah merupakan sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Kakak harap ini kita pahami agar kita mudah dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.